Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast SMP Muhammadiyah Pangandaran. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Kinara. Nama aku Alia. Sekarang kita kedatangan tamu ya, tamu dari- spesial Dari dari SMA Muhammadiyah Ibu Kepala Pangandaran. Sekolah SMA Muhammadiyah Pangandaran, ada juga Ibu Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Pangandaran. Ibu boleh perkenalan diri dulu. Terima kasih. Nama saya Ella Rosilah, Kepala SMA Muhammadiyah Pangandaran. Alamat di Dusun Gembor, RT 4 RW 5, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidomulyo. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsi Nur Hayati dari SMP Muhammadiyah Pangandaran. Alamat Dusun Ciraten, RT 003 RW 004, Desa Putra Pinggan, Kecamatan Kalipucang yang paling ujungnya. Tersembunyi ya, Bu. Terpencil ya, Bu, tempatnya. Kecil. Ibu boleh diceritakan perjalanan Ibu selama Di dunia pendidikan sampai jadi kepala sekolah. Saya dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi alhamdulillah sudah perkenalan. Ya. Sekarang lanjut, saya pendidikan pertama diawali dari TK. Alhamdulillah saya mulai TK di Desa Ciliang, ya, kemudian dilanjut ke SD. SD-nya masih di Ciliang, kemudian SMP-nya SMP Negeri Parigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran. Dari SMP kemudian melanjutkan ke SMA Muhammadiyah Pangandaran. Setelah dari SMA Muhammadiyah Pangandaran, saya sudah mendapatkan banyak pengalaman, alhamdulillah gitu ya. Dengan sekolah di swasta dengan di negeri, ternyata ada sedikit perbedaan yang hubungannya dengan yang dirasakan oleh diri saya secara pribadi gitu ya. Itu sampai saya semangat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Saya melanjutkan di STKIP Dalus Ciamis pada tahun 1985 dan itu di D3 ya, diploma 3. Nah, sudah selesai diploma 3 itu ada tes untuk guru DPK, guru SMA di swasta gitu ya. Nah, itu ada formasi hanya untuk SMA swasta. Alhamdulillah saya ikut tes, lulus gitu ya. Dan itu saya langsung bekerja, tidak ada istilah berhenti dulu dari kuliah. Selesai kuliah 3 tahun, langsung masuk kerja jadi guru gitu ya. Nah, itu di SMA PGRI Pangandaran. Di SMA PGRI Pangandaran saya mendapatkan banyak pengalaman juga, saya menemukan hal yang waktu saya di SMA swasta gitu ya, banyak menemukan anak-anak yang mungkin hubungannya tidak bisa melanjutkan gitu ya karena tidak mampuan gitu. Nah, sampai kepada saya jadi guru gitu ya, menemukan hal seperti itu. Nah, akhirnya saya ingin melanjutkan juga sekolah yang lebih tinggi. Dari D3 kan harus saya melanjutkan ke S1 dan itu tahun 1996 saya melanjutkan ke S1. Nah, dari S1 alhamdulillah saya sampai selesai S1 gitu ya, otomatis kan itu ada pengaruh dari pendidikan bertambah itu, pengalaman juga bertambah gitu ya. Jadi banyak pembelajaran yang bisa saya rasakan. Jadi ternyata saya ingin semangat lagi untuk melanjutkan gitu ya ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, akhirnya saya harus melanjutkan ke S2 gitu ya. Itu karena banyak pengalaman-pengalaman dari pembelajaran saya. Ya, saya pernah di negeri, saya pernah di swasta sekolah, terus mengajar di swasta gitu ya. Ternyata itu butuh yang namanya orang, apalagi seorang perempuan harus punya ilmu yang tinggi gitu ya. Nah, jadi saya pendidikan di S2 gitu ya. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata sampai ada
SMA Muhammadiyah Pangandaran ternyata membutuhkan kepala sekolah gitu, pada tahun 2017 gitu. Tapi itu saya sudah pindah dari SMA PGRI ke SMA negeri karena dari SMA PGRI saya diangkat guru tahun 1990 gitu ya sampai 2006 di SMA PGRI. Tahun 2026 sampai 2006 gitu ya. 2006 saya di pindah ke SMA Negeri Pangandaran. Saya di SMA Negeri Pangandaran sampai 2017. Dari 2017 ternyata ada informasi bahwa SMA Muhammadiyah Pangandaran itu membutuhkan ada kepala sekolah gitu ya. Nah itu pimpinan daerah Muhammadiyah kan mencari orang sampai ada rapat gitu ya, dan ternyata tidak ada ya dari bapak-bapak yang bisa gitu. Ternyata saya ditawarin gitu ya. Alhamdulillah walaupun saya perempuan, karena sudah saya pendidikan S2 gitu ya, saya akhirnya bisa menerima karena ada apa istilahnya yang menawarkan udah aja katanya ambillah ke SMA Muhammadiyah Pangandaran. Nah, jadi ada kepercayaan diri dengan saya punya pendidikan S2 gitu ya. Nah, jadi saya langsung bisa diterima, tapi dengan ada tes dulu di pimpinan wilayah Provinsi Jawa Barat, pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa tes yang harus dilalui sampai ada istilahnya tes psikotes juga gitu ya. Alhamdulillah saya bisa diterima jadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah Pangandaran gitu ya. Jadi Ibu jadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah Pangandaran udah dari tahun 2017. Berarti udah 8 tahun ya, Bu? Sekarang. Ya. Saya sudah memasuki 2 periode gitu ya, dan 2 periode ini juga mau habis gitu ya. Jadi Juli katanya selesai. Nah tapi ini karena saya sebentar lagi 2 tahun setengah lagi pensiun. Jadi itu tidak tahu ini mau dilanjut apa tidak. Tanggung ya? Tapi itu karena situasi tanggung gitu ya, bisa saja saya lanjut mungkin seperti itu. Tapi pokoknya sudah bisa dilaksanakan, insya Allah ada penggantinya gitu ya. Terima kasih Ibu. Untuk Ibu gimana, ada pengalaman apa Ibu? Saya sekolah itu mulai dari SD ya. Kebetulan dulu itu nggak ada TK loh di daerah kami. Terusan kebetulan saya kan orang kampung. Iya. Rumah itu dekat banget dengan kehutanan. Hanya tinggal berapa langkah begitu. Nah, SD-nya di SD Putra Pinggan 1, lulus 1982, dan melanjutkan ke SMP. Dulu itu juga zaman zonasi, Ibu. Jadi karena zonasinya per kecamatan, karena kecamatan Kalipucang, ya, jadi Ibu sekolahnya ke Kalipucang, ke SMP Negeri 1 Kalipucang. Nah, lulus tahun 85, bukan 85, masuk 85 ya. Lulus 88, 89, dan 88 itu masuk ke SMA Negeri 1 Pangandaran. Awal sekali pindah ke Babakan. Jadi mungkin siswa yang pertama kali itu masuk bangunan baru itu ya, baru berapa lokal waktu itu. Lulus itu 8 di SMA. Nah, lanjut ke perguruan tinggi. Jadi 82 lulus SD, 85 lulus SMP, 88 lulus SMA, 1992 lulus perguruan tinggi. Tepatnya tanggal 27 Oktober 92. Nah, kebetulan di tahun 1993 ada teman tuh dulu Pak Dr. Andes Sukirman yang sekarang menjabat sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Pangandaran itu memberitahu tuh katanya ada lowongan di SMA Muhammadiyah Pangandaran. Nah, jadi Ibu awalnya itu ngajar di SMA Muhammadiyah Pangandaran. Nah, selang beberapa
hari, ibu juga ditawari tuh suruh ngajar di SMP Negeri 1 Kalipucang. Akhirnya pada kurun waktu yang bersamaan, ibu ngajar juga di SMP Negeri 1 Kalipucang. Tetapi pada saat itu di beberapa tahun berikutnya, nah SMP Negeri 1 Kalipucang itu ada filial SMP 2 sekarang. Nah, di sana kekurangan guru dan itu mungkin sebuah perjalanan yang luar biasa bagi ibu dari ujungnya daerah Kalipucang yang harus ngajar di SMP Negeri Kalipucang ya dan SMA Muhammadiyah Pangandaran. Jadi jadwal 1 minggu saja itu sampai 49 jam. Makan tuh hanya ada kesempatan 1 hari itu 1 kali makan. Karena itu kan capek sekali ya dari pagi, yang sorenya itu di SMP 2 Kalipucang ya, pulangnya itu setengah 8 malam. Bahkan pernah dalam suatu kan kalau ke SMP 2 Kalipucang itu dari SMP 1 Kalipucang itu harus naik compreng, jadi kapal kecil gitu ya. Nanti kesananya jalan kaki. Dan kalau pulang pernah suatu hari itu sampaikan nelangsa banget ya. Itu saya punya sepatu, yang sepatu itu adalah hasil dari menabung tuh waktu kuliah. Membeli sepatu itu tiba-tiba karena hujan malamnya, tanahnya itu agak lengket gitu ya. Lepas itu haknya. Aduh, nggak bisa diperbaiki itu ya. Aduh, padahal itu sepatu baru beberapa bulan. Luar biasa sedihnya gitu ya, itu pengalamannya ibu yang sangat pahit mungkin ya. Nah, selain itu ada yang sangat mengerikan, diantaranya karena pulangnya malam hari. Biasa itu ibu tuh bawa obor ya, yang dari daun kelapa itu, kan naik turun gunung. Kalau ke ibu tuh, nah begitu masuk ke rumah, nggak taunya itu suara harimau mengaum luar biasa. Kalau saja itu suara harimau didengar di luar pintu, mungkin sudahlah pingsan mungkin Bu ya, karena sudah jalan. Alhamdulillah, itu suatu pengalaman yang luar biasa karena perjalanan SMP 2 Kalipucang itu jauh banget. Kalau di SMA Muhammadiyah Pangandaran itu rata-rata jamnya itu dari pukul 7 sampai pukul 10. Jadi nanti pukul 11-nya sudah ada di SMP 1 Kalipucang dan langsung ngajar ke SMP 2 Kalipucang. Itu pengalaman. Bahkan di sini juga pernah ngajar di Aliyah juga. Waktu Aliyah satu staf di sini ya, di SMA Muhammadiyah Pangandaran. Perjalanan pengalaman menjadi kepala sekolah, saya dulu menjadi Wakasek di SMP Muhammadiyah Pangandaran. Waktu kepala sekolahnya almarhum Bapak Sukijan, Dr. Sukijan, MPD. Nah, karena pada saat itu bulan Mei sedang ujian UN ya, sedang UN. Nah, hari Kamis ingat banget. Nah, tiba-tiba ada informasi bahwa Bapak kepala sekolah itu dalam keadaan koma. Dan selang berapa menit, belum juga dijawab gitu ya, sudah ada info lagi katanya, sekarang monggo silakan Bapak Ibu untuk melayat Bapak kepala sekolah. Dan kebetulan waktu itu sekitar pukul 10 lewat, jadi ujian sudah selesai ya, UN sudah selesai. Nah, jadi kami pada melayat ke sana. Dan selang beberapa bulan dari ketua PCM ya, waktu itu karena kita masih PDM-nya Ciamis, ketua PCM itu mengimbau bahwa saya harus naik jadi kepala sekolah. Jadi tidak seperti ibu kepala SMA ini yang dengan harus tes. Nah, ibu tidak tes waktu itu, tapi diberikan amanah oleh ketua PCM yang lanjut mungkin setelah diusulkan mungkin ya ke PDM. Dan alhamdulillah saya dari 2015 akhir mungkin ya, dinobatkan 2016 ya jadi kepala sekolah. Nah, sampai saat ini, jadi sudah cukup lama mungkin, dan insya Allah juga kalau nggak salah kami sudah merencanakan ada penggantinya ya nanti kalau panjang ya. Jadi sebelumnya ada tokoh yang menginspirasi ibu gitu Bu ya selama menjadi pemimpin sekolah gitu.
Kalau dengan ibu, Enggak, ya ibu, saya dulu. iya iya dengan ibu. Kalau dari saya itu tokoh inspirasinya adalah Ibu Walidah Dahlan, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan dari tokoh Muhammadiyah, pendiri organisasi Muhammadiyah. Nah, di situ mengedepankan emansipasi wanita, gitu ya. Jadi kesetaraan gender yang diutamakan, bahwa perempuan itu derajatnya sama dengan laki-laki. Jadi harus memiliki pendidikan yang tinggi. Jangan seperti zaman dulu gitu ya, waktu zaman jahiliyah, yang namanya perempuan terkungkung, tidak boleh pendidikan, sekolah keluar gitu ya. Hanya di dalam, atau bahkan tidak boleh untuk bisa keluar rumah gitu ya. Apalagi untuk belajar, untuk sekolah gitu. Nah, dengan adanya Ibu Kiai Haji Ahmad Walidah Dahlan, Ibu istrinya Ahmad Dahlan gitu ya, itu Ibu Azza Walidah Dahlan gitu ya. Maka di situ dia bisa menggerakkan untuk para perempuan bisa bersekolah itu yang lebih tinggi. Gitu. Nah, jadi dengan adanya saya inspirasi dari tokoh itu, termasuk juga Kartini gitu ya. Kartini habis gelap terbitlah terang itu ya, membuat bukunya dengan slogan habis gelap terbitlah terang. Nah, disitulah berarti dengan memiliki arti dari kesulitan pasti nanti ada kemudahan gitu ya. Jadi dari kesusahan nanti ada kebahagiaan gitu ya. Nah, jadi disitulah saya punya kekuatan dengan adanya inspirasi tokoh para wanita, apalagi dari kita di organisasi Istri Muhammadiyah gitu ya. Kebetulan saya sebagai ketua pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pangandaran gitu ya, selalu mengusung nama yang namanya perempuan gitu ya. Jadi perempuan itu harus berkemajuan gitu ya. Jadi saya memiliki kekuatan, apalagi saya sudah diamanahi sebagai kepala sekolah, saya harus berjiwa kuat gitu ya, bisa sama dengan laki-laki gitu. Jadi disitulah membuat saya menjadi apa ya itu, semangatnya menjadi tinggi gitu ya, walaupun saya wanita, tapi saya bisa derajatnya sama dengan laki-laki. Akhirnya saya selalu mengingatkan pada keluarga khususnya ya, apalagi saya punya anak 2 perempuan semua gitu ya, itu harus bisa gitu ya, walaupun perempuan harus bisa dengan pendidikan yang lebih tinggi, sampai harus paling tidak melebihi saya sebagai ibunya gitu ya. Nah, disitulah kekuatan saya yang bisa saya selalu ingin menjaga amanah saya sebagai kepala sekolah, dan saya berani istilahnya selalu mengingatkan gitu ya, dimana firman Allah juga di dalam surat Al-Asr gitu ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, disitulah saya selalu mengingatkan dan mengingatkan gitu ya. Jadi mengingatkan untuk menasihati dalam kebaikan dan terus menepati kesabaran dengan tantangan yang muncul gitu ya, kita harus selalu bersabar gitu. Nah, itu saja sementara dari saya. Assalamualaikum. Bagi ibu, tokoh yang menginspirasikan ibu. Kalau ibu, tokoh yang menginspirasi ibu adalah kebalikannya. Kalau ibu itu tadi Ibu Walidah Dahlan lah ya, kalau istrinya. Kalau saya adalah bapaknya, yaitu Pak Kiai Ahmad Dahlan ya, yang notabene beliau adalah tokoh laki-laki ya, tetapi sekalipun laki-laki lembut banget gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya posisi ibu ya, seorang perempuan, masa sih nggak bisa ya seperti Pak Kiai Ahmad Dahlan? Padahal beliau adalah laki-laki yang, kalau misalnya laki-laki biasanya
dengan kekerasannya dan lain sebagainya. Begitu beliau mendidik anak bangsa itu mengambil loh anak-anak yang terlantar di pinggir jalan, ya. Sampaikan kan di dalam cerita filmnya itu sampai dimandikan dan lain sebagainya. Nah, orang yang tidak mampu, orang yang tidak punya diajak untuk sekolah, begitu ya, diberikan pendidikan. Nah, sabar banget ya gitu ya. Jadi ibu lah bisa nggak ya? Saya bisa sesabar beliau itu, tapi belum bisa sih, hanya belajar sedikit demi sedikit. Nah, yaitu untuk apa? Untuk mewadahi putra putri khususnya anak bangsa Pangandaran yang mungkin masih ekonominya keluarganya masih di bawah, atau yang sementara jauh dari orang tuanya gitu ya, sedikit demi sedikit ingin berbagi kasih sayang dengan mereka ya, khususnya siswa SMP Muhammadiyah Pangandaran. Jadi kalau ibu tadi dari istrinya, kalau ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlanya. tokoh pendidikan. Iya, sama-sama. Kita berpendidikan. Oke Bu, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan gitu Bu sebagai siswa untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan? Semoga ibu lanjut aja. Dua juga nggak apa-apa ibu ya. Sama memberi nasihat kepada kita gitu. Nah, yang mungkin Ananda ibu harapkan, yang pertama, kita orang kampung ya, anggap saja bahwa kita itu orang kampung karena Pangandaran itu adalah salah satu kabupaten yang paling muda ya untuk Jawa Barat ya, kalau nggak salah. Nah itu di kampung, tetapi jangan orang kampung bawa lisung ya. Kenapa ibu juga dulu sekolah sementara ibu itu benar-benar dari pelosok yang dekat kehutanan. Ananda ini jauh loh dari kehutanan, sekalipun dekat dengan pantai ya. Tapi jangan sampai posisi kita di daerah pantai yang mungkin transisi begitu ya, kebudayaan yang luar biasa, kita harus saling benar-benar. Tolong Ananda harus ingat bahwa kita sebagai umat beragama, khususnya agama Islam ya, tolong ibu minta bahwa di Islam itu sebagai perempuan harus seperti apa budaya berpakaiannya. Nah juga Ananda mungkin harus ada kontribusi loh ke sekolah, ke orang tua, ke negara. Salah satunya apa itu? Pertama ya, tugas Ananda sebagai siswa itu yang digembor-gemborkan oleh Bapak Menteri Pendidikan ya, itu harus 7 kebiasaannya itu harus dilaksanakan. Nah, jadi ingat Allah, ingat tugas dan kewajiban kamu kepada orang tua, kepada sekolah, kepada negara. Jangan sampai terlena dengan gadget, ya, yang menyesatkan kebanyakannya itu. Jadi tolong besarin. Bukan tidak boleh main HP, tapi tolong berikan ruang dan waktu untuk HP, tidak boleh lebih dari ruang dan waktu kewajiban kamu kepada orang tua, kepada Allah, ya, kepada sekolah, dan masa depan kamu adalah kepada bangsa dan negara. Ibu yang bisa dikasih itu buat kita saran Kasih hubungannya dengan pendidikan yang tadi disampaikan oleh Kepala SMP, bahwa tantangan dalam pendidikan itu khususnya siswa itu kan masalah gadget. Mas, sekarang kalau sebagai siswa tidak bisa mengatur aturan yang sudah ditetapkan di sekolah, itu akan bisa terhempas dengan adanya gadget gitu. Nah, tapi kalau siswa bisa mengatur
mengatur diri, bisa disiplin dalam pembelajarannya gitu ya di sekolah. Wah, itu akan bisa kalian itu memiliki kekuatan. Jadi intinya kontribusi untuk siswa gitu ya sebagai peserta didik dan yang sekarang dikatakannya murid ya, murid itu harus bisa menerapkan kebiasaan anak Indonesia. 7 kebiasaan anak Indonesia itu pasti sudah tahu. Yang pertama adalah bangun pagi gitu ya. Kemudian yang kedua harus bagaimana ya beribadah, kemudian yang ketiga olahraga gitu ya. Jadi harus bugar badan kita. Nah, terus yang keempat harus makan pagi gitu ya, makanan bergizi. Ya jangan sampai karena tidak ada apa di lingkungannya mungkin tidak ada makanan yang daging-daging gitu ya. Jadi makanannya hanya dengan kerupuk gitu. Nah, itu jangan gitu ya. Misalkan berarti makanan bergizi itu tempe juga, tahu juga itu sudah Kecipir juga ya Bu ya. ya, Iya. itu makanan bergizi gitu ya, tidak harus makan. Ya lebih bagusnya itu kan ada telur gitu kan. Nah, itu jadi yang keempat itu makanan yang bergizi ya itu harus kan bisa gitu ya biar itu anak check kuat gitu ya. Nah yang kelima ya gemar belajar gitu ya. Nah itu berarti ya, tadi harus mengikuti aturan sekolah. Kalau di sekolah ya harus waktunya belajar, masuk ya harus belajar. Walaupun mungkin bisa saja gurunya ada yang izin tidak bisa melaksanakan tugas masuk ke kelas gitu ya. Karena mengerjakan tugas itu berarti harus bisa dikerjakan oleh anak-anak secara mandiri gitu ya. Itu punya tanggung jawab. Jujur Bu. Gitu ya. Nah kontribusinya intinya harus punya tanggung jawab gitu ya dalam mencerdaskan dirinya sendiri gitu ya, bertanggung jawab dalam pendidikan gitu. Jangan sampai kita sudah ada di sekolah gitu ya tidak bisa melaksanakan aturan yang ada di sekolah, jadi tidak disiplin. Itu kan karakter anak Indonesia itu yang kelima berarti gemar belajar gitu ya. Jadi belajar itu sebenarnya bukan hanya di sekolah saja, bisa di rumah juga sambil bermain itu belajar gitu ya. Jadi yang penting kita bisa mengatur waktu gitu ya. Nah, terus yang keenam bermasyarakat. Kita harus bisa hidup bermasyarakat, aktif di sekolah itu bisa misalnya kalau SMP Muhammadiyah gitu ya di IPM gitu ya aktif. Nah itu pasti sudah bagus itu jadi itu teh bermasyarakat masuk ke organisasi itu jadi aktif ya belajar bermasyarakat apalagi di lingkungan masyarakat di keluarga gitu ya. Nah, itu bisa menguatkan kita untuk bisa bersosial dengan orang lain gitu ya. Nah terus yang ketujuh Tidur cepat. nah, tidur cepat, jangan hayo main gadget terus gitu ya. Kalau sudah waktunya tidur jam 9 harus secepatnya tidur supaya nanti bangun tidak kesiangan. Itu kan tujuan Indonesia yang harus dilaksanakan gitu ya. Nah itu yang harus jadi kontribusi sekarang gitu ya. Karena itu ingin menjadi orang yang sukses itu tidak mudah, penuh perjuangan gitu ya. Nah itu untuk belajar ingin disiplin saja itu penuh tantangan. Kita harus kuat mental, kita harus kuat fisik gitu ya. Spiritualnya, makanya keimanan dan ketakwaan itu harus dikuatkan gitu ya. Intinya itu yang harus saya sampaikan gitu ya. Hubungannya dengan kontribusi siswa dalam pendidikan mah itu intinya disiplin gitu ya, terus berjuang gitu ya, mental fisiknya harus kuat gitu ya. Jangan lemah ya Bu ya. Iya, tidak boleh lemah. Ya, menemukan ada masalah itu jangan itu jadi masalah, tapi itu suatu tantangan gitu ya. Jadi challenge gitu ya, yang nanti harus oleh kita dihadapi gitu, jangan dihindari. Nah, itu saja ya. Jadi semuanya berarti. Jadi kita harus menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia. Insya Allah kita bisa ngelakuin ya. Bisa nerapin. Dan insya Allah Amin, sih, amin. tapi harus kita usahakan semaksimal bisa. Ya.
mungkin Mungkin sekian. sedikit mau menambahkan ya. Ananda ini adalah calon yang nanti hidup di era tahun 2045 ya, di era emas. Nah, pengganti kita ya Bu ya. Nah, iya. Jadi ya itu tadi kebiasaan tadi harus dilaksanakan. Ya, Dan jangan siap. lupa jujurnya. Siap. Ya. Ya. Karena jujur itu luar biasa ya. Nah, Mungkin banyak yang dibahas. Sebenarnya saya Kinara. Saya Alia. Saya Ella Rosila. saya Saksi Nurhayati. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.